Saya yang harus menggerakkan ya. Iya, yang kayak nggak dosen aja gitu ya. Ini dulu ya sedikit ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan sedikit saja beberapa hal yang kemudian ya Bapak Ibu lah yang luar biasa ya, yang sangat pengalamannya gitu ya di Catur Dharma Perguruan Tinggi ini. Nah, saya ingin memulai bahwa kemudian Muhammadiyah gitu ya, dengan segala banyak implementasi yang kita lihat di dunia nyata gitu ya, segala hal yang kemudian kita bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah ini. Terlepas dari kemudian yang disebutkan Pak Rektor awal atau Warek 1 sebagai kader ideologis, kader biologis atau kader ideologis dan biologis gitu ya. Artinya kita semua masing-masing punya sejarah masuk ke Muhammadiyah, terutama di amal usaha yang sekarang perguruan tinggi pertama loh ini yang didirikan itu adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, betul? Ya, kita kemarin baru ulang tahun ya ke-70, luar biasa. Dan Allah beri kesempatan kita masih bersama-sama melihat universitas kita juga mudah-mudahan seperti universitas yang lainnya ya. Nah, dalam proses kemudian Muhammadiyah sampai detik ini seperti ini, itu tidak terlepas dari bagaimana kemudian manajemen organisasinya yang luar biasa. Tanwir kemarin konsolidasi terakhir di Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Kita diundang, mungkin ada Bapak Ibu yang hadir. Masya Allah sekali. Sekretaris ya Pak Dr. Sayuti itu menyampaikan secara grafik, secara statistik, dan sangat modern sekali digitalisasi Muhammadiyah dalam proses untuk menyampaikan bahwa perkembangan kita ini luar biasa. Gitu ya. Yang tadi disampaikan Mbak Dwi, triliunan katanya uang kita. Yang adanya di mana? Tersebar di amal usaha kita. Dari TK Aisyah Bustanul Atfal yang kita punya puluhan ribu, sampai kemudian perguruan tinggi yang kita punya yang luar biasa ini. Rumah sakit kita, panti asuhan kita, dan banyak lagi yang kemudian, Masya Allah, kemarin juga luar biasa. Sekali Pak Haidar mengatakan, khusus hari Jumat tanggal yang lalu, semua kotak masjid amalnya masuk ke dalam sumbangan kita ke musibah Aceh dan Sumatera. Berapa Bapak Ibu angkanya? 70 miliar. Saya kira hanya satu hari Jumat saja sudah 70 miliar. Bayangkan kalau kemudian itu beberapa kali Jumat. Mungkin 10 kali saja. Sudah berapa kita bisa kemudian melakukan proses yang luar biasa terhadap umat kita. Nah, berbahagialah Bapak Ibu yang hadir di sini. Sebagai dosen UMJ, apapun sejarahnya gitu kita masuk di UMJ sebagai bagian dari amal usaha ya. Dan saya yakin Pak Iza Azam tawakal Allahnya jelas. Masuk UMJ itu innamal a'malu binniyatnya jelas. Kalau ada yang kurang-kurang lebih ya luruskan saja. Jadi kita kan nggak bisa mengukur niat orang, gitu ya. Yang penting kita lihat dulu niat kita seperti apa, kan gitu ya. Berprosesnya seperti apa. Dan kita juga nggak bisa mengklaim kita ini orang yang betul-betul tadi dikatakan dengan sedemikian rupa saya punya organisasi, kemudian saya betul-betul ideologis, belum tentu juga. Kalau saya tidak betul-betul implementatif menjadi kadernya. Artinya kehadiran kita, dosen terutama gitu, memahami bahwa Muhammadiyah hadir sebagai salah satu bentuk cara kita melihat, memantaskan diri kita menjadi anggota Muhammadiyah. Pantas nggak kita? Termasuk saya bertanya juga pada diri saya, pantas? Sudah dididik di IPM sampai kemudian sampai ke Aisyah, sudah pantas? Saya yakin
mungkin pun kita tidak sampai ke situ, ke AMM dan lain-lain, tidak apa-apa. Itu cara kemudian Allah menggerakkan langkah kita sampai sekarang nih, kita berada di posisi ini ya. Baik, nah salah satu hal yang kemudian kita lihat, ada satu ayat yang menggelitik. Kiai Ahmad Dahlan, siapa yang mau baca? Pasti hafal ya, kalau Ustaz aja, Ustaz Ayuhan saya suruh pasti hafal. Siapa yang mau baca? Ustaz juga sudah hafal. Siapa yang mau baca? Pak Yuda mau baca? Mau baca Pak? Hafal pastinya Pak ya? Kalau tak ada yang mau? Ini masak hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, adakah di antara kamu segolongan umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, maka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Imran 104. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan dihafal ya. Apa-apa, ini ayat yang memang menggugah Kiai Ahmad Dahlan setelah beliau berguru lama di Mekah ya. Kembali kemudian ayat ini dijadikan salah satu rujukan sehingga kemudian kita semua ada di dalam persyarikatan ini, di mana perintah kepada siapa, segolongan umat yang untuk apa melaksanakan dakwah tadi, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kita jadi dosa gitu ya Ustaz tadi. Amar ma'ruf itu mudah ya Ustaz tadi, tapi yang ada susah apa? Nahi munkar. Lihat orang merokok ya Ustaz ya, Ustaz Hajiz. Ternyata pimpinannya pada peraturan rektor jelas rokok itu dilarang. Fatwanya jelas, tapi gimana cara nahi munkar? Masih kan? Masih banyak ya hadis pimpinan kita. Maaf ya, saya kritik, otokritik ya. Pokoknya nih mudah-mudahan di sini kan pasti tidak ada ya. Tapi kan nahi munkar, kita kejar mahasiswa, tapi kemudian kita melakukan. Kira-kira uswah hasanahnya di mana? Berarti kan kita belum. Kalau MJ masih diuji dengan banyak hal, kira ya harus diperbaiki banyak hal kan gitu. Ya minimal dari kita lah. Ibu bapak duduk di sini juga tidak mudah bagi kami, gitu ya. Hadir dengan segala atributnya, jabatannya hadir. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu bapak yang hadir. 100 berapa orang diundang, yang datang 60 orang. Kurang lebihnya izin kemudian ini ya, itulah dinamika. Tapi kehadiran ini nggak mudah. Tapi kita apresiasi sebagai bentuk apa ini tadi, amar ma'ruf. Ya kalau kita tidak hadir sebagai dosen, saya juga nanti duduk juga di sini berputar. Karena Baitul Arqam itu salah satu kewajiban, kunci akses masuk. Mau naikin apa aja, pangkatnya, ini. Saya kira inilah menjadi salah satu cara Muhammadiyah terutama perguruan majelis dikti gitu ya, pendudukan itu. Baik. Lanjut ya. Nah, kita berharap lanjut itu saya. Masya Allah. Ya, ini tadi. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kemudian kita melihat banyak hal di UMJ ini, banyak mungkarnya, kemudian kita diam, dia diamin. Saya ketua komisi etik, banyak kasus yang masuk menurut dada saya. Insya Allah, ya astagfirullahaladzim itu ya. Ya ada beberapa maaf ya kita keluarkan, sudah nggak sanggup lagi kita ngurus.
maka pilihannya silahkan keluar. Berarti saudara sudah tidak ya senang di UMJ, gitu ya, nggak apa-apa. Itu kan pilihan juga ya. Fakta integritasnya kan ada, milih UMJ karena apa, mau apa, dikeluarkan juga karena berbuat salah, ya sanksinya jelas, ya sudah, terima kasih, silahkan di tempat lain. Jadi kita juga kayak untuk rezeki orang, silahkan di tempat lain ya. Nah, kebenaran yang terorganisir dapat dikalahkan oleh apa? Oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, itu terjemahkan saja sendiri ya, seperti apa? Seperti apa yang kemudian itu terjadi? Saya yakin juga di tempat kita tidak ada. Dan saya yakin kita masih dijaga Allah. Dan kita sudah masih dijaga karena ini rumah kita. Ini senior saya, Ustadz Aziz ini luar biasa ini menjaganya. Ya, luar biasa di Fakultas Hukum dan teman-teman yang lainnya. Untuk apa? Untuk kita bersama nih, untuk generasi muda nih, yang muda-muda nih, jadi kader pemimpin ya. Dari kader yang kemudian memang betul-betul hadir di Muhammadiyah itu karena kayak Ahmad Dahlan tadi dengan perenungan beliau itu, sehingga kemudian mungkin sudah dijelaskan ya sebelumnya ya, bahwa Persyarikat Muhammadiyah ini hadir di tengah kemudian banyak gejolak internal dan eksternal gitu ya, faktor internal dan eksternal yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan kita mendoakan terus. Nah, hari ini ya meninggal salah satu cucu beliau, cicit beliau ya, Ibunda Hajah Hadiroh itu cicit beliau. Mudah-mudahan itu adalah mertuanya Pak Izul Muslimin, sekretaris, salah seorang sekretaris PP Muhammadiyah ya. Hari ini meninggal, kita doakan ya beliau mudah-mudahan ditempatkan di jannatul ma'wa. Artinya dalam proses yang luar biasa ya, dengan segala manajemen yang luar biasa, kemudian kita melihat bahwa di Muktamar ke-33 tahun 56 di Palembang dikenal dengan sebutan Khitah Palembang. Salah satu butirnya dituliskan seperti ini: dengan keutuhan organisasi kita yang kuat, dengan kerapian administrasi kita, terpelihara dari fitnah, termasuk keuangan, hati-hati, karena itu bagian dari organisasi. Kita diamanahkan di UMJ juga, misalnya salah satu, saya kasih contoh real saja gitu ya, diberi amanah dana hibah, penelitian, pengabdian dan lain-lain kepada kita. Sudahkah kita betul-betul memelihara? Nah, Muhammadiyah menjaga itu, sehingga yang kemarin kita lihat 70 miliar itu sesuatu sekali, dengan manajemen yang luar biasa. Kita bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Dalam butir selanjutnya ditulis, menanamkan kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk apa? Persyarikatan ini menjadi sehat. Walaupun ya banyaklah dinamikanya, banyak juga bocor-bocornya banyak, tapi kita aja nggak pernah KPK-kan, nggak pernah sampai ke kepolisian. Jadi ada juga yang bilang begini, Bapak Edu pernah nggak dengar idiomnya paling enak korupsi di Muhammadiyah? Pernah ya? Kenapa? Sedih hati kalau kita ngelaporin, maksudnya kenapa? Kalau dilaporin yang kena ya sama usahanya, tapi kalau nggak dilaporin ya itu tadi, jadi sarang. Orang akan nyaman. Nah itu idiomnya itu masih. Mudah-mudahan di kita nggak ada ya, minimal jaga aja. Artinya apa? Kesadaran berorganisasi harus dirasakan sampai ranting. Saya ini diranting juga ya Jatiluhur. Saya harus ketemu ranting, nggak boleh. Bapak Ibu nanti juga RTL-nya ketemu ranting. Insya Allah beberapa orang yang saya kenal menghidupkan ranting nih, Mbak Julia, calon profesor. Segera ya Mbak, bersama suami. Insya Allah. Ya, artinya apa? Jangan sampai visi misi itu dipahami tingkat elit oleh pimpinan pusat saja, sementara ketika sampai ke level ranting atau level perguruan tinggi yang kita ini sampai ke dosen nggak paham. Nggak usah lah saya tanya tujuan Muhammadiyah, nggak usah.
Ini bukan prestis ya, tapi lebih kepada bagaimana mengejawantahkan itu dalam perilaku, dalam proses kita menjadi kader anggota. Mau nggak mau Bapak Ibu, karena sudah berada di sini, tanggung, karena sudah jadi dosen. Enggak, saya cari Maisah doang, urusan organisasi. Nah, ada idiom lagi begini, Pak Ajis tuh selaku senior saya sering dengar gini kan ya, Muhammadiyah no, terus amal usaha yes, itu aja. Atau saya salah? Ada yang saya salah? Betul ya? Jadi bermuhammadiyahnya nggak mau, berorganisasinya. Tapi kalau hidup di Muhammadiyahnya dengan amal usahanya mau. Saya cari rezeki di situ kok. Wajar kok secara profesional saya dapat. Inilah yang kemudian banyak mematikan. Dan itu terjadi. Kenapa mesti Baitul Anqam? Salah satunya itu menghidupkan kembali. Nah ini ya. Artinya dalam prinsip bermuhammadiyah, semakin sadar anggota dengan visi misinya, makin baik jalan roda organisasi. Jadi LPPAIK dengan kajiannya setiap bulan misalnya di setiap fakultas, karena fakultas punya LPPAIK sendiri, mengkaji terus PHIWM-nya, dilandingkan, Fitah Muhammadiyahnya, banyak yang kemudian itu menjadi bahan pemahaman kita. Nah saya yakin itu juga sudah landing gitu ya di tempat kita masing-masing dan juga di ranting kita. Maka manajemen organisasi itu dalam proses yang kita pahami, dan saya yakin juga kita sudah gak perlu lagi ya menanyakan satu-satu, itu harus memiliki tujuan dan itu terdefinisi dan bisa diukur, bisa dievaluasi. Maka nanti di takwir dan muktamar dievaluasi, terukur dia, kayak kita juga melakukan penelitian, jelas, indikatornya jelas, instrumennya jelas, amal usaha lakukan apa, jelas. Jadi ini yang sudah kita lihat betapa kemudian Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar di Indonesia ya. Saya nggak tahu yang lain ya, karena saya nggak di organisasi itu. Tapi saya yakin bahwa Muhammadiyah lah organisasi terbesar di Indonesia dan dunia ya. Organisasi terdiri dari orang-orang yang ini, yang juga mempunyai orang-orang yang militan, yang kemudian strukturnya mengatur hak dan kewajiban. Jelas di ADART kita, jelas, bacalah ADART. Dalam melaksanakan apa? Pekerjaan yang harus kita lakukan untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Kalau kita dengar Bapak BPH mengatakan kita itu hanya di pintu surga saja. Di pintu surga saja, saya nggak tahu nih. Mungkin ini bisa tembus ke tempat lain. Jadi kita itu hanya sampai di pintu surga, sampai di pintu tok. Kenapa nggak masuk? Kenapa Pak Taufik nggak masuk? Nggak apa-apa. Cek. Artinya sampai ke pintu surga, selanjutnya mau masuk kaki kanan atau terserah balik kanan itu urusan masing-masing. Tapi dihantarkan melalui apa? Melalui amal usaha. Siapa? Perguruan tinggi kita melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada yang sudah berhaji karena UMJ, betul? Ada yang pergi umroh, betul? Bersyukur kita. Gitu ya, Ibu Yana. Saya tuh harus dibaca, maaf ya. Nah, jadi manajemen organisasi itu adalah seni menata organisasi. Itulah Muhammadiyah ini seninya luar biasa. Banyak hal yang kita kemudian dapat pelajaran ya dari berorganisasi Muhammadiyah ini. Apa tujuannya? Menjaga keberlangsungan dakwah sampai tingkat ranting. Gak mudah LPCR itu ya, lembaga pengembangan cabang dan bela diri. Ustaz Jamal itu
Buat ya, di cabang ranting Muhammadiyah. Apa? Berkembang dengan apa? Berkembang ya? Dengan gembira gitu ya. Jadi bermuhammad itu dengan gembira betul Pak Yuhan? Senyum, Pak Yuhan senyum terus. Oh, tebal kempis ya Pak Yuhan. Meningkatkan profesionalisme, menguatkan amal usaha, menjaga nilai Islam dan kemuhammadiyahan kita tugasnya. Bicara di mahasiswa ini harus wujud. Seperti apa? Monggo nanti kalau ditanya asesor. Bagaimana Bu implementasi AIKA? Karena tagline-nya adalah UMJ modern, terkemuka, modern dan bagaimana wujud islaminya dalam RPS Bapak Ibu muncul kan? Sampai ke situ kan asesor tanya, karena itu islaminya itu. Nah sekarang ditanya, Pak RPS-nya Bu Eli, saya kaget juga. Untung kita sudah backup gitu ya, pasti ditanya karena kita ini asesor, pasti kita siapkan, kan gitu ya. Tapi sampai ke situ, karena apa? Turunan islaminya pasti ditanyakan. Sampai ke RPS kita, sampai kemudian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat kita, betul? Nah, begitulah kemudian cara kita menjaga. Nah, apa tantangannya? Satu, perubahan zaman VUCA. Ini VUCA nggak usah dijelasin, semua orang pasti paham, apalagi kita ya. Perubahannya cepat, muncul ketidakpastian, kerumitan, betul, dan juga ambigu, ketidakjelasan. Gitu ya, kenapa organisasi kita ini lincah Pak, implikasinya. Ya, jadi bagaimana kemudian tantangan ini sampai digitalisasi, profesionalisme versus keikhlasan. Nah ini juga kan pertanyaan. Bapak profesionalisme di sini digaji, dibayar, ada remon, tapi versusnya keikhlasan. Segitu aja. Maaf ya, banyak juga kita dengarlah itu keluhan-keluhan remonnya kayak begitu. Kurang la in sakartum la idanakum wala in kafartum in ajran hasan. Kurang bersyukur, untung kita masih digaji. Di luar sana Pak, survei mengatakan hampir 22.000 lulusan UI nggak dapat kerja. UI, ya kan Pak ya? Kita ini apalagi lulusan UMJ, maaf, yang kita ngajar ini loh. Kira-kira seperti apa? Tapi tetap aja dulu ya, setelah ini enggak, dari dulu ini soalnya. Bersyukur aja. Makanya gitu ya. Begitu. Jadi nggak bisa juga kita. Semua nyalahin pimpinan, ya gerak dong. Kita cari mahasiswa gitu ya. Apa nih pimpinan nggak nyari-nyari mahasiswa? Kitanya juga sebagai dosen nggak nyari-nyari. Maunya ngajar tok. Maaf ya. Saya juga nih sedang kritik diri saya, gitu ya. Kepemimpinan harus visioner dan responsif untuk mengatakan ini nanti sebagai fukanya ya. Kemudian budaya belajar itu harus berkelanjutan. Organisasi kita bisa bertahan bukan hanya karena kuat, tetapi Muhammadiyah itu paling mampu beradaptasi. Kenapa kita bertahan sekarang? UMJ juga bertahan, beradaptasi. Kalau nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mati. Yang kedua, regenerasi kader. Bukan kader itu, bukan sekedar pergantian orang, tapi bagaimana begini nih, ini nih, mentransfer value, mentransfer nilai. Dari kiamat dahlan dulu turun ke kita jauh banget. 100 berapa Pak? Berapa tahun nih 100 kan? Mbak Dina? 13? 13 nih? Nanti hitung aja kalkulator ya Pak. 113 tahun. Bayangkan, transfer nilainya tuh bisa ajak gitu loh. Pengkaderannya luar biasa sampai ke kita. Karena regenerasinya luar biasa, gitu ya. Nilai, visi, kompetensi. Khususnya untuk apa? Dengan cara beginilah strategi penguatannya. Untuk apa? Kita di monitoring, di coaching terus menerus. Dengan Baitul Arqam ada ruang aktualisasi generasi bagi yang muda, kaderisasi berbasis keteladanan, bukan hanya sekedar instruksi. Baitul Arqam ya, tapi dia nggak mau di Baitul Arqam.
Nilainya apa? Pemimpin sejati itu menyiapkan pengganti, bukan mempertahankan posisi. Kenapa nggak tepuk tangan? Ya boleh juga nih gue pendemaan dulu mahasiswa tukang demo. Ya, mudah-mudahan lah insya Allah di pimpinan kita juga tidak ada ya. Tapi prinsipnya seperti itu, penting regenerasi itu ya. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi betapa perubahan cara berpikir dan bagaimana kita bekerja. Mau nggak mau kita harus ikutin itu. Tantangannya apa? Gap literasi digital antar organisasi, antar anggota. Pak, banyak sekali memang hampir di kita ini ya, di Muhammadiyah dan Aisyah itu hampir 70% yang senior, 30% yang junior. Artinya masih ada gap. Sehingga ketika kemudian digitalisasi ini terjadi, itu banyak yang juga tergagap-gagap. Nah, makanya kita butuh junior ya untuk kemudian melakukan proses. Resistensi terhadap perubahan ini terjadi. Resikonya apa? Mestinya teknologi boleh canggih, tapi nilai dan adab harus tetap menjadi AI itu boleh. Kita tanya sedemikian rupa, muncullah salah satunya PPT saya ini bertanya dengan AI dengan sedemikian lengkapnya muncul. Tapi apakah semua kemudian AI bisa kita lakukan? Dulu kan kita ini kan masih ya Pak Aziz, kita ini kan generasi print out. Kalau nggak baca susah tuh, harus di print out dulu ya baru baca gitu ya. Banyak masa yang kemudian terlewati sampai kemudian hadir di hari ini dengan bantuan yang luar biasa. Mahasiswa juga nggak bisa kita jangan ya, punya di tangannya loh, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian nilai itu ada? Karena apa yang mau dimiliki AI apa? Apa Bu Amelia yang nggak dimiliki AI? Apa? Selain yang dia nggak punya dia empati. Dia hanya suruh kita minta dia buat. Tapi ketika masuk ke ranah afeksi itu dia nggak datang, dia nggak muncul. Karena itu adanya di orang. Termasuk benar apa enggak ya? Cocok apa enggaknya ya? Nah itu termasuk benar atau salah gitu ya. Nah profesional versus keikhlasan. Bagaimana kemudian kalau profesional takut tidak ikhlas, ini idiomnya ya. Tapi kalau ikhlas takut tidak profesional. Pernah ya dengar kata itu ya? Jadi hakikatnya benar apa? Bekerja sesuai standar. Profesional itu bekerja sesuai standar Bu. Bapak, kita punya juknisnya, punya SOP-nya sebagai dosen ya. Dan kompeten, bertanggung jawab, kemudian berbanding lurus dengan ikhlas. Niatnya lurus karena Allah tanpa pamrih. Makanya innamal amalu biniatnya diukur. Sekarang maunya apa? Berada di Muhammad, oke lah di tempat lain kemarin seperti itu. Tapi ketika di UMJ, ukur kembali. Niat kita ini apa? Gitu ya, insya Allah. Saya yakin Bapak Ibu luar biasa dalam proses ini ya. Nah, apa nilai budaya? Ini. Dulu disingkatnya STAB, ya, sidik tablik, amanah. Sekarang jadi FAS. Kenapa FAS? FAS itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Perubahan yang luar biasa. Kenapa Bapak dulu? Karena butuh kecerdasan, butuh orang cerdas. UMJ-nya orang cerdas, karena akademik semua. Betul? Ustaz ya? Iya. Kalau nggak duduk sini, IP-nya 3,5, nggak mungkin jadi dosen, betul? Nah, apa yang kemudian diturunkan? Dalam bentuk apa? Manajemennya harus yang cerdas, cepat, tuntas, berkemajuan, fastabiqul khairat, sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Jadi Patonah itu wujudnya seperti itu. Kemudian amanah, nilai-nilai diaplikasikan dalam manajemen. Nanti dibaca. Itu harus memang betul-betul disesuaikan dengan tanggung jawab kita sebagai dosen. Ukurannya apa? Kalau materi tepat, disiplin, semuanya duduk. Mahasiswa kan kesel juga kita kalau mahasiswa telat. Padahal kita sudah berdiri habis ya 10 menit tunggu, nggak ada. Kemana ya? Padahal kita sudah nunggu nih di dalam. Ya, itu ya. Kira-kira seperti apa? Ini kembali ke kita saja ya. Menghindari terjadinya fraud,
konflik of interest, istiqomah, dan ikhlas. Sidik. Nilainya diaplikasikan dalam apa? Pengelolaan berbasis kejujuran, tata kelolanya yang akuntabel. Kita kan serba diukur nih sekarang ya, makanya ada remunerasi. Masa sih Bu dipotret-potret terus dikirim, itulah wujudnya. Kalau enggak terus bagaimana? Kita sedang ada ikut Baitul Arqam. Bohong aja. Nanti ada sertifikatnya, ya minimal fotonya juga dong. Anda duduk di situ. Saya juga sebagai komplek di pegawai rumah sakit karena kami menerapkan ini juga. Masa sih ngaji foto, sholat foto, kayak orang apa aja, Allah aja. Ya Allah aja ngecek kok kita kiri kanan ada yang ngawasin gitu ya. Ya terus mau kasih apa remonnya? Kalau kemudian kita nggak bisa lihat apa wujud dari kita berada, gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Tablik, nilai yang diaplikasikan konteksnya transformasi, komunikatif dan informatif. Jangan disimpan-simpan kalau ada informasi untuk dirinya sendiri, gitu ya, dan lainnya. Ini aspeknya ya. Yang ini nanti dilihat saja ya, planning seperti apa, organisasi seperti apa, leadershipnya apa, controlnya. Ini di buku manajemen organisasi dan akhlak bermuhammadiyah ya, di pemateri Baitul Arqam seperti itu. Baik, kita lihat waktunya tinggal berapa ya? Ini lagi berapa? Oke, baik. Oke. Ya, nanti yang aspek ini bisa dilihat. Boleh? Berdasarkan kelompoknya. Boleh? Ini berdasarkan kelompok sudah ya? Nah, mari kita bulatkan 8 orang. Kalau mau pindah ke sana duduk boleh. Kelompok berapa mau di sana?